Santapan Harian Jumat 27 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Matius 10 ayat 5-15. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sahabat Santapan Harian, Tuhan Yesus telah memilih ke-12 rasul-Nya untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Para rasul diutus untuk menunjukkan kehadiran kerajaan surga dalam kehidupan nyata manusia. Sebab itu, mereka diutus untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Para rasul harus masuk ke dalam dunia yang penuh kegelapan. Mereka diutus untuk menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Tuhan Yesus. Mereka juga menyembuhkan orang-orang berpenyakit kusta. Perlu diketahui bahwa pada masa itu orang yang sakit kusta disingkirkan dan dipandang sebagai kelompok orang najis. Alasannya, selain sangat menular, juga tidak bisa sembuh karena belum ada obatnya.
gereja pun terpanggil untuk melaksanakan tugas pengutusan Allah di dunia. Tugas pengutusan gereja adalah seperti yang sudah dilakukan oleh para rasul. Tugas pengutusan itu antara lain kepedulian terhadap masalah kesehatan manusia, menumbuhkan sikap berperi kemanusiaan dalam kehidupan umum, dan berkontribusi positif terhadap kedamaian dunia dengan tidak melakukan kejahatan. Hal yang menarik dari contoh para rasul adalah sikap mereka yang sangat sederhana. Mereka tidak membawa perhiasan apapun, tidak membawa bekal dalam perjalanan, tidak membawa baju rangkap, serta tidak membawa kasut dan tongkat. Mereka hanya berbekal kuasa dari Allah. Hal yang sama juga berlaku bagi para pengikut Kristus masa kini untuk mempraktekkan hidup sederhana, hidup apa adanya, dan apa perlunya. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi hanya mengandalkan kekuatan dari Allah. Demikianlah gereja diingatkan agar tidak memegahkan diri. Gereja juga tidak boleh melupakan tugasnya untuk menyebarkan berita tentang kerajaan Allah dengan segala berkat-Nya. Percayalah, kita selalu disertai Allah dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Marilah kita memohon agar Allah memampukan kita mewartakan kerajaan-Nya dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Engkau memanggil kami, dan kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami siap menerima tugas kami menjadi pewarta-Mu, ya Tuhan. Tuntun kami, arahkanlah niat kami, teguhkanlah semangat kami, ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.